Dalam proses perkembangannya setelah manusia tercipta mencapai kesempurnaan, maka Allah menghembuskan atau meniupkan ruhnya. Ruh itu selalu benar, tapi kalau jiwa itu labil, berubah-ubah, kadang baik, kadang buruk. Ahmad ya Habibi, salam alaik. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, pada kali ini khutbah kami nukilkan dari sebuah ayat yang ke-9, surat yang ke-32, yang punya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Jemaah rahimahumullah, pada ayat ini dijelaskan bahwa setelah manusia disempurnakan dalam ciptaan secara biologis, maka Allah menghembuskan di dalamnya ruhnya, yaitu ruh Allah, dan Ia berikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun sedikit sekali apa yang kamu syukuri. Dalam kesempatan kali ini, mari kita mencoba untuk mencermati ayat tersebut, bahwa kita bersama memahami betul bahwa kehidupan manusia ini secara ciptaan yang paripurna adalah manusia dalam kehidupannya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani, yang disebut dengan jasad dan nyawa atau ruh. Kita tahu bahwa yang namanya jasad terbuat dari tanah, tapi tidak tanah yang kita lihat, tapi disebutkan pada ayat berikutnya adalah dari sari-sari tanah. Sari-sari tanah inilah yang mengakibatkan apa yang menjadi bahan terciptanya manusia secara biologis. Karena dari tanah itulah dibutuhkan unsur-unsur yang dapat menjadi bahan terciptanya manusia. Ada unsur protein, nutrisi, dan mineral, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya. Dalam proses perkembangannya setelah manusia tercipta mencapai kesempurnaan, maka Allah menghembuskan atau meniupkan ruhnya ke dalam ciptaan itu yang telah sempurna, yaitu janin yang ada di dalam rahimnya, yang kemudian ruh itulah yang akan menjadi dasar kehidupan manusia. Jadi setelah jasad manusia kemasukan atau ditiupkan ke dalamnya ruh, maka hiduplah jasad manusia itu, sehingga manusia dapat hidup dan bisa merasakan apa yang ia rasakan. Di sini yang akan kami bahas dalam berikutnya adalah ada istilah dalam kehidupan kita, itu ada ruh dan ada jiwa.
saya kemukakan di sini bahwa ada sebagian yang mengatakan bahwa ruh dengan jiwa itu berbeda. Berbeda dalam eksistensinya. Bahwa ruh itu selalu benar. Tapi kalau jiwa itu labil, berubah-ubah, kadang baik, kadang buruk, dan seterusnya demikian. Oleh karena itulah maka kita bisa menelusuri, jikalau ruh itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diterima kalau ruh itu menjadi benar atau selalu benar. Tetapi kalau jiwa itu bukan datang dari Allah, tapi terbentuknya adalah melalui kolaborasi antara makanan-makanan yang ada di dalamnya. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Oleh karena itulah maka yang menjadi kehidupan manusia, ruh itu akan membawa kehidupan kita ke arah yang baik. Tapi kalau jiwa yang tadi disebutkan labil, itu kadang baik, kadang buruk. Jadi tidak mesti. Namun di dalam pembahasan Al-Quran, kata-kata ruh itu bisa diartikan dengan berbagai macam. Bisa ruh itu wahyu, bisa ruh itu rahmat, bisa ruh itu malaikat. Ruhul Amin itu malaikat. Namun yang akan saya sampaikan di sini adalah ruh yang bisa menghidupkan jasad manusia. Di dalam jasad manusia, ruh ini awal-awalnya ya sesuai dengan perkembangan usia. Awalnya manusia ini masih dalam kondisi orok atau bayi, maka ruh pun belum bisa memberikan perkembangan kepada anak, memfungsikan berbagai macam indera yang diberikan Allah kepada kita. Awalnya yang bisa merasakan ruh itu melalui perasaan. Jadi bayi itu merasa terlebih dahulu. Jadi kalau merasa digigit nyamuk menangis, kalau merasa lapar menangis, kalau merasa kepengen minum atau mimi ya menangis. Jadi indera manusia yang pertama sekali berfungsi adalah ruh perasaan manusia. Jadi belum indera-indera yang lain itu belum bisa berfungsi. Ada mata, ada telinga, dan yang lain-lain. Maka di situ disebutkan pada ayat itu lebih lanjut, di situ disebutkan bahwa Allah membuat kamu pendengaran dan penglihatan dan hati. Jadi setelah bayi atau janin itu berkembang bersamaan dengan bertambahnya usia, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberikan kepadanya alat pendengaran yang berupa mata, alat penglihatan yang berupa alat pendengaran yang berupa telinga, dan alat penglihatan berupa mata, dan hati yang difungsikan untuk memahami telah dipersiapkan di saat bersamaan dengan menghembuskannya ruh ke dalamnya. Akan tetapi berfungsinya alat-alat indera ini di saat-saat sang bayi belum bisa
memanfaatkan karena usianya, maka setelah usia berkembang sesuai dengan perkembangannya, barulah mata dapat difungsikan, telinga bisa difungsikan, hati juga baru bisa difungsikan sesuai dengan fungsinya. Itu pun di dalam perkembangannya, akal pikiran manusia belum bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, dan lain sebagainya. Setelah dia bisa mencapai usia yang memang benar-benar sudah pantas untuk bisa memanfaatkan pemberian Allah yang berupa penglihatan, pendengaran, dan hati, maka dia akan dapat membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Nah, dengan membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, maka di dalam perkembangannya dia akan menuju kepada satu, di mana fungsi akal itu sudah mulai, tinggal sepenuhnya diserahkan kepadanya. Setelah mereka itu paham atau dia tak paham tentang baik dan buruknya, maka dia akan memilih dalam hidupnya melalui petunjuk-petunjuk Allah SWT. Sehingga dengan diserahkannya Allah kepadanya sebuah pemilihan, maka dia akan memilih di dalam hidupnya, yang kemudian dengan pilihan itu maka akan memfungsikan mata, telinga, dan hati pada sesuatu sesuai dengan pilihannya. Kalau milih yang baik, dipersilahkan ya, Allah juga membebaskan untuk memilihnya, diserahkan sepenuhnya kepada kita. Apakah itu bermanfaat atau tidak, itu tergantung pada kita di dalam menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pada ayat tersebut disebutkan, ia membuat kamu pendengaran yang sudah dipersiapkan, dan penglihatan, dan hati. Apa goal yang terakhir? Tidak ada yang lain kecuali hanya harus bersyukur. Bersyukur dalam kaitannya dengan ayat tersebut adalah bisa memanfaatkan pemberian Allah yang berupa indera dengan sebaik-baiknya, yang bisa menghantarkan kepada kehidupannya ke arah yang selamat, selamat dunia dan selamat di akhirat. Demikian jemaah Jumat rahimakumullah yang dapat kami sampaikan dalam khotbah ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana fi zumratil muwahhidin wa qurra fikir warham wa anta khairur rahimin.